Halo, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kita akan membuat review mengenai mobil Toyota Innova yang tipe Venturer diesel manual warna hitam terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Innova. Halo guys, jangan lupa kalau menginginkan informasi lengkap semua Toyota bisa hubungi saya, Joyce Wiraniaga dari Nasmoko Toyota Slamet Riyadi. Untuk nomornya nanti dicantumkan. Terima kasih guys. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Joyce. Nanti kontaknya akan kami cantumkan di bagian kolom deskripsi. Kita lanjutkan reviewnya. Seperti biasa, kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Toyota Innova ini memiliki lebar 1,83 meter dengan tingginya 1,795 meter. Lalu untuk panjangnya, mobil Toyota Innova ini memiliki panjang 4,735 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bagian depan. Di sini terdapat logo Toyota berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk model grill depannya di sini model dark chrome. Untuk headlampnya, mobil Toyota Innova ini sudah menggunakan headlamp model proyektor. Lalu ini untuk lampu jauh dan sudah dilengkapi dengan lampu LED di bagian ujung. Untuk lampu sennya ada di bagian bawah. Nah, untuk lokasi lampu sennya di sini, lampu sen menggunakan lampu jenis bolam. Untuk bagian sampingnya juga terdapat aksen led berwarna dark chrome. Dan di bagian ujung terdapat fog lamp. Nah, kalau untuk mobil Toyota Innova yang tipe Venturer ini ada aksen warna dark chrome dan juga warna hitamnya di bagian bawah sini. Lalu ada sensor parkir untuk fitur keselamatan di bagian depan. Totalnya ada 2 buah titik sensor parkir. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Toyota Innova tipe Venturer manual diesel. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan talang air sehingga kita tidak perlu tambah talang air lagi. Untuk bagian pilar B-nya di sini berwarna hitam, kemudian untuk les bagian bawahnya berwarna chrome. Untuk handle pintu juga sama, di sini menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome serta dilengkapi dengan tombol kilas di bagian ujung. Dari bagian handle pintu kita lanjut menuju ke spion. Untuk spionnya juga sama, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujungnya. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di sini untuk mobil Toyota Innova yang tipe Venturer ini menggunakan velg berukuran 17 inci. Kalau yang tipe G dan tipe V, velgnya berukuran 16 inci. Untuk velgnya model dual tone. Di sini untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone. Nah, untuk profil bannya ini berukuran 215/55 R17. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Lanjut ke bagian samping. Di sini untuk bagian samping sudah dilengkapi dengan overfender. Untuk overfendernya ini model slim. Lalu ada body set molding di bagian sisi samping pintu. Nah, ini untuk kode produksinya. Untuk warna hitam ini nama resminya Attitude Black Mica. Lalu untuk kaca filmnya menggunakan merek 3M. Untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Di sini menggunakan bahan bakar jenis solar. Dan untuk rem belakang di sini menggunakan rem jenis standar. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Toyota Innova tipe Venturer manual diesel. Kita lihat secara lebih dekat. Mulai dari bagian atas di sini antenanya menggunakan antena model shark fin sewarna bodi berwarna hitam. Lalu untuk roof spoilernya juga sudah ada, dilengkapi dengan head mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem di bagian tengah. Dan untuk kaca belakangnya juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Di bagian tengah ada wiper belakang, kemudian di bagian bawah terdapat les berwarna chrome. Serta untuk bagian tailgate-nya di sini ada logo Toyota di bagian tengah berwarna chrome. Dan juga untuk bagian bawah dilengkapi dengan aksen warna les untuk memberikan kesan elegan. Lanjut ke bagian lampu. Di sini untuk lampunya menggunakan lampu standar. Ini untuk lampu rem, kemudian lampu kecil. Lalu untuk lampu mundurnya juga sama, lampu bolam. Lanjut lagi. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu untuk bagian backdoor sebelah kiri ada emblem Innova, lalu ulang tahun Toyota yang ke-50. Dan untuk sebelah kanan terdapat emblem Venturer. Lanjut lagi ke bagian bawah. Untuk fitur keselamatan tambahan, selain kamera mundur, di sini juga dilengkapi dengan sensor parkir. Untuk sensor parkirnya di sini sewarna bodi berwarna hitam, jumlahnya ada 1, 2, kemudian 3 di bagian ujung. Total berarti ada 4 buah titik sensor parkir. Di bawahnya ada reflektor model horizontal dilengkapi dengan les berwarna dark chrome di bagian ujung.
Jadi kalau dari luar kita bisa langsung tahu kalau ini tipe Venturer. Lalu untuk ban serep ada di bagian bawah. Di sini untuk ban serepnya menggunakan velg racing full size, serta untuk penggerak tentu saja penggerak roda belakang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Toyota Innova tipe Venturer manual diesel ini. Dari bagian eksterior kita lanjut menuju ke bagian interior. Di sini untuk sisi pengemudi, handle pintunya model tarik berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Nah, kita lanjutkan ke bagian door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam, hampir kesemuanya warna hitam. Nah, untuk bagian atasnya menggunakan bahan plastik, kemudian untuk bagian armrestnya di sini menggunakan bahan soft touch, baik sandaran maupun bagian pinggirnya semuanya bahan soft touch. Untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome, kemudian di bagian sampingnya terdapat aksen piano black. Untuk bagian tombol di sini memiliki cover berwarna silver, lalu ada pengaturan spion elektrik, kemudian di sebelahnya ini untuk pengaturan folding atau pelipatan spion, dan di sini ada tombol untuk central lock pengunci pintu, ini tombol untuk window lock pengunci jendela, dan untuk power window-nya sudah auto pada semua sisi. Di belakangnya ada laci penyimpanan kecil, kemudian untuk bagian bawah di sini terdapat satu buah cup bottle holder dan laci penyimpanan tambahan, serta di ujung terdapat speaker utama. Lalu untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, ini untuk dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Mulai dari bagian atas di sini terdapat kisi AC dengan les warna silver. Kemudian untuk bagian tengahnya terdapat aksen wood panel berwarna hitam. Dilengkapi juga dengan cup bottle holder. Untuk cup bottle holdernya ini model retract. Nah, ini lokasinya dekat dengan AC, jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine. Lalu untuk bawahnya di sini ada beberapa tombol. Ini indikator untuk alarm, kemudian ini tombol sensor parkir. Lalu ini tuas untuk pembuka kap mesin, sampingnya tuas untuk membuka tangki BBM, dan untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis manual. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Oh iya, tapi sebelumnya untuk bagian atas di sini pilar A-nya juga sudah dilengkapi dengan airbag. Ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala. Nah, untuk cluster meter supaya lebih jelas kita nyalakan mesin terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan cluster meternya ada aksen warna biru. Di sebelah kiri seperti biasa indikator untuk RPM atau tachometer. Lalu untuk sebelah tengah terdapat MID dan di sebelah kanan ada indikator untuk speedometer. Untuk bagian setir terdapat logo Toyota di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan pengemudi. Di sebelah kiri di sini terdapat tombol untuk audio steering, ini untuk volume, kemudian ini untuk pengaturan penggantian channel. Lalu ini ada tombol mode dan voice command juga lengkap. Di sebelah kanan di sini terdapat tombol untuk pengaturan bagian MID, jadi ini untuk arah, ini untuk back dan juga ini untuk menu layarnya. Serta di bawah sini ada Bluetooth handsfree juga. Untuk setirnya juga sudah dilapisi dengan balutan kulit dengan aksen jahitan warna merah sehingga memberikan kesan elegan. Sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper, kemudian sebelah kanan tuas pengaturan lampu, dan untuk posisi setirnya di sini bisa diatur. Caranya, nah tuasnya seperti biasa di bagian bawah sini. Kita bisa atur secara tilt steering dan juga teleskopik, jadi bisa diatur naik turun dan maju mundur, lebih ergonomis. Untuk penguncinya kembali tinggal kita tarik tuasnya ke atas. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini terdapat kisi AC, kemudian ada jam dan juga ini untuk tombol hazard. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen. Ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur, termasuk diantaranya ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Nah, ini sudah pernah kami jelaskan di yang tipe transmisi matic. Kita lanjutkan lagi. Untuk AC-nya sudah AC digital. Di sini ini untuk pengaturan kecepatan fan dan juga dilengkapi dengan tombol untuk AC belakang. Untuk sebelah kanan ini tombol auto dan juga pengaturan suhu AC. Ini untuk tombol menyalakan AC, sampingnya untuk air circulator. Lalu ini untuk defogger depan. Ini tombol untuk pengaturan arah hembusan. Sampingnya lagi untuk defogger bagian belakang dan sebelah lagi untuk mematikan kipas. Untuk bagian bawah terdapat tombol untuk pengaktifan ion. Lalu ini ada indikator passenger airbag. Di sebelahnya ada tombol eco mode dan juga power mode. Serta di sini untuk tombol stability control. Di bawah ada satu buah power outlet dan ini untuk laci penyimpanannya. Untuk transmisi menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Lalu untuk kunci remote-nya menggunakan model seperti ini. Nah, ini untuk tampilan kunci Innova. Khas sekali, tampilannya sangat elegan. Untuk bagian depannya tampilannya juga sangat mewah. Kita lanjut ke bagian console box. Nah, untuk console box-nya covernya bahan soft touch, ada aksen jahitan warna merah. Lalu di sini ada beberapa remote. Ini untuk pengaturan remote head unit dan juga untuk bagian tengah.
karena untuk yang tipe Venturer ini nanti ada layar di bagian tengah. Kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk bagian samping di sini terdapat kisi AC. Untuk bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk melindungi bagian kepala. Lalu ada aksen wood panel berwarna hitam. Untuk lacinya di sini ada laci atas. Nah, untuk laci atasnya ini modelnya model soft opening. Kalau tidak salah ini terkoneksi dengan AC, jadi bisa buat tempat botol minuman untuk tetap dingin. Untuk bagian bawahnya di sini ada glove box. Untuk glove boxnya juga soft opening sehingga memberikan kesan elegan. Untuk bagian samping juga dilengkapi dengan cup bottle holder yang model retract, lokasinya dekat dengan AC. Di bawah ada APAR karena ini sudah menjadi standar untuk unit 2021. Lanjut ke bagian samping. Untuk door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas dilengkapi dengan assist grip model retract. Dan untuk sun visornya di sini dilengkapi dengan vanity mirror atau cermin, dilengkapi juga dengan cover. Untuk covernya di sini model sliding, dilengkapi dengan lampu. Lalu untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya di sini model dual zone. Nah, untuk tombolnya ada di bagian samping sini, jadi bisa dinyalakan secara terpisah, nyalakan dua-duanya juga bisa. Lalu untuk bagian depan ada laci penyimpanan tempat kacamata, dan untuk spion tengahnya juga sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Lanjut lagi, oh ya, untuk lampu bagian tengahnya ini di sini terdapat siluet atau ambien warna biru sehingga memberikan kesan tambahan mewah. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder. Lalu untuk tengahnya juga ada vanity mirror, dilengkapi dengan covernya model sliding dan juga lampu. Sangat lengkap sekali untuk fiturnya karena ini merupakan tipe tertinggi. Bagian sampingnya juga sudah dilengkapi dengan assist grip model retract. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Toyota Innova tipe Venturer manual diesel ini. Sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian joknya. Di sini untuk joknya berwarna hitam menggunakan bahan kulit. Untuk bagian sampingnya juga terdapat aksen jahitan warna merah sehingga memberikan kesan sporty. Nah, bisa kita lihat di sini untuk bahannya memang terlihat mewah. Lalu untuk bagian sisi pengemudi di sini untuk joknya juga pengaturannya sudah elektrik. Di sini ada mode pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Kemudian untuk yang bagian depannya ini untuk pengaturan sliding atau maju mundur dan juga bisa diatur secara high adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Selain itu, di sini untuk bagian lutut sisi pengemudi juga sudah dilengkapi dengan airbag. Sangat lengkap sekali. Jadi di sini ada total untuk bagian depan dulu, total ada 5 buah airbag, satu sisi pengemudi, 2 sisi penumpang depan, kemudian 3 di bagian lutut, yang keempat ada di bagian atas, dan yang kelima juga atas sebelah kiri. Nah, untuk yang tipe Venturer ini juga dilengkapi dengan airbag di bagian sisi jok, jadi total ada 7. Nah, ini untuk melindungi bagian bahu, bisa kita lihat ada indikator XR airbagnya. Sangat safety sekali karena melindungi semua sisi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris pertama. Dari baris pertama kita lanjut ke baris kedua. Untuk baris kedua seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam atau aksen warna silver di bagian tengah. Di sini untuk bagian power window-nya juga modelnya model miring seperti ini. Lalu untuk bagian bawah juga dilengkapi dengan satu buah cup bottle holder dan laci penyimpanan tambahan, serta di ujung ada speaker utama. Kita lanjutkan ke bagian dalam. Nah, salah satu ciri khas utama dari mobil Toyota Innova yang tipe Venturer ini tentu saja untuk bagian atasnya tampilannya sangat mewah karena ada siluet warna biru. Kemudian untuk joknya juga model captain seat. Kita masuk supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, kalau untuk posisi duduk untuk mobil Toyota Innova tidak perlu diragukan lagi karena untuk posisi lututnya sangat memadai. Kita majukan paling full, di sini juga masih ada jeda. Ini untuk posisi standarnya. Ini bahkan kakinya bisa buat selonjor. Nah, untuk bagian samping ini juga sangat longgar karena model captain seat. Jadi ada armrest juga. Sisi sebelah kiri dan kanan sudah dilengkapi dengan armrest model retract, jadi bisa dinaik turunkan. Selain itu untuk fitur fungsional di sini juga dilengkapi dengan meja. Mejanya dilengkapi dengan cup bottle holder. Memang sangat eksklusif sekali. Di bawahnya juga masih ada laci penyimpanan tambahan. Untuk bagian samping juga sama, di sini dilengkapi dengan meja serta ada cup bottle holder. Di bawahnya ada laci juga. Dan untuk bagian tengah ada fitur entertain. Jadi di sini ada head unit. Untuk head unitnya ini bisa dilipat. Berbeda dengan mobil lain yang biasanya ada di bagian atas, ini monitornya ada di bagian tengah. Dilengkapi juga untuk bagian bawah ini ada satu buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk head unitnya ini juga dilengkapi dengan beberapa slot. Ada slot USB di bagian kanan, jadi bisa dikoneksikan ke flash disk. Selain flash disk di sini juga ada micro USB, maksud saya micro SD atau memori kecil. Sangat lengkap sekali.
Untuk bagian atasnya juga terlihat mewah. Ini salah satu yang paling saya sukai adalah aksen warna birunya di bagian lampu atas ini. Apalagi kalau perjalanan di malam hari sehingga membuat nyaman di bagian dalam. Nah, di sini juga terdapat tombol untuk pengaturan AC. Untuk AC bagian tengah ini juga dilengkapi dengan tombol auto. Di sampingnya ada kisi AC, kemudian sudah terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya juga model dual zone, jadi berada di bagian samping-samping. Tidak ketinggalan ada aksesori model e-track dan juga dilengkapi dengan hanger. Lalu untuk bagian tengah juga masih dilengkapi dengan lampu kabin. Dari baris kedua, sekarang kita akan lanjutkan menuju ke baris ketiga. Seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Toyota Innova tipe Venturer diesel ini. Nah, seperti biasa untuk akses menuju ke bagian belakangnya cukup satu kali tarik tuas, sudah 2 kali lipatan. Nah, untuk baris ketiga ini memiliki kapasitas 3 penumpang sebenarnya. Tapi untuk headrest yang terpasang memang cuma 2, nanti yang satunya ada di bagian belakang, akan kami tunjukkan. Sekarang kita coba duduk dulu. Nah, ini untuk ukuran dewasa normal, kita tegakkan sandarannya. Untuk posisi lututnya bisa kita lihat masih sangat memadai. Jadi untuk baris belakangnya ini tidak terlalu sempit, terbilang sangat longgar. Untuk baris ketiganya ini juga dilengkapi dengan kisi AC. Kemudian untuk lebarnya di sini kalau dimuati 2 orang dewasa masih sangat longgar. Ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk 3 orang dewasa. Lalu di bagian samping ada asis grip model e-track. Di bawahnya di sini ada laci penyimpanan tambahan. Serta untuk sebelah kanan juga sama, di sini dilengkapi dengan asis grip model e-track. Kemudian bawahnya juga terdapat laci penyimpanan, 1 buah cup bottle holder. Nah, sangat lengkap sekali. Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita akan kembali keluar untuk menuju ke bagian bagasi. Nah, untuk di wilayah kami di wilayah Solo, mobil Toyota Innova tipe Venturer manual warna diesel ini merupakan salah satu yang paling laris. Untuk purna jualnya, khususnya untuk yang warna hitam ini juga masih sangat stabil. Apalagi untuk yang tipe diesel ini di wilayah Solo bisa dibilang sebagai rebutan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Sebenarnya untuk masalah bagasi ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Di sini untuk mobil Toyota Innova terkenal memiliki bagasi yang sangat longgar. Nah, bisa kita lihat ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Untuk jok baris ketiganya ini bisa dilipat untuk lipatannya ke samping. Kemudian untuk model karpetnya, nah di sini terdapat aksen. Di bagian dalam juga terdapat lampu bagasi. Ini berfungsi untuk membantu pencahayaan terutama ketika di malam hari. Lalu untuk sebelah kiri di sini terdapat laci penyimpanan toolkit dan juga headrest. Jadi untuk headrest baris ketiganya ini bisa dilepas, ditaruh di sini. Jadi untuk kapasitasnya bisa tetap 7 penumpang dengan rincian 2 di bagian depan, 2 di bagian tengah, dan 3 di bagian belakang. Nah, dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa kita tarik tuas ke mesin terlebih dahulu. Untuk tuasnya ada di bagian bawah sini. Bagi Anda yang masih awam, untuk mobil Toyota Innova ini memiliki 2 jenis pilihan mesin, ada mesin bensin dan mesin diesel. Nah, kalau untuk yang unit yang kami review ini, untuk unit yang mesin diesel, untuk mesin dieselnya ini memiliki kapasitas 2400 cc, sedangkan kalau untuk yang mesin bensin memiliki kapasitas 2000 cc. Nah, di sini untuk bagian bawah kapnya juga sudah sangat rapi, dicat sewarna bodi, dilengkapi dengan peredam juga. Lalu untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin 2 GT FTP dengan 4 silinder dan 16 katup, dilengkapi dengan teknologi turbocharge dan intercooler juga. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga mencapai di angka 149 PS pada 3400 rpm, dan untuk yang transmisi manual ini torsinya mampu mencapai di angka 34,9 kg/meter pada RPM 1200 sampai 2800. Ini memang sedikit agak lebih kecil dari yang transmisi matic, karena kalau yang matic torsinya bisa mencapai di angka 36,7 kg/meter. Tapi kalau pada prakteknya sih di jalanan keduanya sama-sama nyaman. Untuk sistem keselamatannya juga sangat lengkap, mulai dari 7 buah airbag tadi, lalu dilengkapi juga dengan fitur ABS dan EBD, lalu ada stability control, dan juga untuk tanjakan sudah dilengkapi dengan fitur hill start assist. Nah, sangat lengkap sekali bukan? Kurang lebih itulah review untuk mobil Toyota Innova yang tipe Venturer manual diesel warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Innova. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Innova semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.